Al-Iman TV. Barang siapa yang tidak beriman kepada yang menimba ini, dia telah tersesat. Ini menunjukkan bahwa 5 perkara ini wajib diimani. Ya, fa'lam, wajib bagi setiap orang, setiap hamba untuk mengetahui, untuk berilmu bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Yani kalian mempunyai kewajiban kepada Allah Ta'ala, yaitu menyembah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Siapa yang belum punya kitab? Ikhwani fillah, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan kita insyaallah pada malam hari ini memasuki matan dari akidah ini, yaitu pada halaman yang ke-7. Qala rahimahullah ta'ala aqidatuna al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi wal qadari bifathid dal, bukan qadri, lain al qadari khairihi wa syarrihi. Fanu'minu bi rububiyyatillahi ta'ala أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة al-ulya. Aqidatuna. Jadi beliau menjelaskan kepada kita tentang akidah kita. Siapa yang dimaksud kita di sini atau kami, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidatuna. Dan al-aqidah itu dari kata aqada, yaqidu. Ya, aqada, yaqidu. Ya, aqada yaqidu. Dari asal kata aqada yaqidu, artinya robato yarbutu, mengikat. Nah, al-aqidah itu adalah ma aqadal insanu alaihi qalbahu. Sesuatu ma aqada al-insanu alaihi qalbahu jaziman ay qati'an bihi,
Akidah itu adalah sesuatu yang mana seseorang atau manusia itu mengikat sesuatu itu di hatinya. Ya. Sesuatu yang diikat dalam hatinya. Jaziman ay qati'an, secara pasti. Dia mengikat sesuatu dalam hatinya, yaitu apa yang diyakininya, dia mengikatnya dengan memastikannya ya di dalam hatinya. Sawa'un kana haqqan aw batilan. Yang diikat ini sama saja. Apakah hak atau batil? Ya akidah namanya. Makanya ada akidah itu dua macam. Ada akidah as-sahihah, akidah yang benar kalau sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ada akidah yang batilah. Jadi inti makna akidah itu sesuatu yang diikat dalam hati seorang. Dan dia pastikan apa yang dia ikat dalam dirinya, dalam hatinya itu berupa keyakinan-keyakinan. Dia meyakininya secara pasti. Dia tidak ragu. Baik yang diikat itu adalah hak ataupun batil. Ini namanya akidah. Kemudian al-aqidatu fil istilah syar'i. Makna aqidah dalam mustalah, dalam istilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kullu ma aqada al-qalbu ala tasdiqihi. Segala sesuatu ya yang diikat oleh hati ya ala tasdiqihi, untuk membenarkannya, min umuril iman, dari perkara-perkara keimanan, wa syara'i'il Islam, dan syariat Islam, ya, wa sifatir Rahman, termasuk sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, wa khabaris sunnati wal Quran, atau berita yang datangnya dari Sunnah atau dari Al-Quranul Karim, tasdiqan jaziman min ghairi syakkin, dengan sebuah kepastian yang tidak ada keraguan. Jadi al-aqidah dalam istilah syar'i adalah kullu ma aqadal qalbu ala tasdiqihi, setiap sesuatu yang diikat oleh hati dalam membenarkannya, dari perkara-perkara berkaitan dengan keimanan, ya, min umuril imani wa syara'i'il islami wa sifatir rahmani wa khabaris sunnati wal qur'ani tasdiqan jaziman min ghairi syakkin. Ini makna akidah secara istilah syar'i. Sesuatu atau segala sesuatu yang diikat dalam hati seorang dengan membenarkannya. Apa yang diikat dalam hati ini yang dia membenarkannya, yaitu minal umur, ya, min umuril iman, hal-hal berkaitan dengan keimanan atau syariat Islam atau sifat-sifat Allah atau berita yang datangnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membenarkannya tasdiqan jaziman. Jaziman artinya qati'an, secara pasti. Ya, min ghairi syak, tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Seperti seorang beriman akan adanya Allah, dia menciptakan langit dan bumi. Ini akidah, keyakinan yang diikat dalam hatinya, berkaitan dengan keimanan pada Allah dan yang lainnya. Ini tentang akidah. Kemudian poin kedua yang harus kita pahami dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, saya ingin menyebut tentang masadirul aqidah al-islamiyah. Apa sih sumber akidah Islam itu? Ya. Masadir
al-aqidah al-islamiyah. Yang pertama, al-awwal Al-Quranul Karim. Yang pertama, menjadi sumber akidah Islam adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Wa huwa al-aslul awwal. Dan ini adalah landasan sumber yang pertama bagi akidah seorang mukmin atau akidah Islam. Dalilnya, di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan ayat 16. Surah Al-Maidah ayat 15-16 Allah Ta'ala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kamu sekalian cahaya, ya, nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata, yang menjelaskan. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam. Yang dengan kitab itu dan cahaya itu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti ridho Allah. Allah tunjuki mereka jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznihi. Dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seizinnya, ya seizin Allah. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quranul Karim adalah sumber akidah yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sunnatun nabawiyatu as-thabitah. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnatu an-nabawiyatu as-thabitatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sumbernya adalah yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Kalau dhaif ya tidak. Karena ini masalah akidah. Maka sumbernya adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih. Karena sunnah Nabi SAW itu mithlul Quran. Statusnya sama dengan Al-Quranul Karim. Dalam kekuatan hukumnya. Sama. Dua-duanya adalah wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Quranul Karim adalah sumber yang pertama. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber yang kedua. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44. Surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Quranul Karim, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau atau untuk engkau menjelaskan, menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka sunnah Nabi SAW adalah penjelasan bagi Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga sumber atau sumber dari akidah Islam adalah al-ijma'. Ijma' kaum muslimin, para ulama kaum muslimin, wa an yakuna hadzal ijma'u bainal ulama. Jadi ijma' itu yang dimaksud ijma' kaum muslimin artinya para ulamanya. Kalau orang-orang jahil ijma' ya tidak dianggap. Semua orang jahil awam ijma' kepada suatu. Ijma'nya orang jahil tidak dianggap. Yang menjadi pegangan adalah ijma'nya para ulama. Wa an yakuna hadzal ijma' bainal ulama. Idz la ibrata bi khilafi ghairil ulama 'ala al-qaulir rajih. Karena apa? Tidak dianggap perkataan selain ulama dalam masalah-masalah yang pokok, masalah akidah atau yang lainnya yang disepakati oleh para ulama. Dan al-ijma' artinya al-ittifaq. Al-ijma' artinya al-ittifaq, kesepakatan para ulama. Ini dalil atau sumber dari akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, aqidatuna yang pertama adalah al-imanu
billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Akidah kami, keyakinan kami yang kami ikat dalam hati kami dan tidak ada keraguan sama sekali adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi ada 6 perkara disebut dengan arkanul iman as-sittatu. Arkanul imani as-sittatu atau usulul imani as-sittatu. Jadi rukun iman yang 6 ini disebut juga dengan usulul iman. Ya, prinsip-prinsip dasar keimanan yang tidak boleh tidak. Harus diimani oleh setiap orang yang beriman. Ya. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang rukun iman ini. Yang 6 ini. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ada dalam beberapa tempat. Allah sebut 5 rukun iman. Dalam sebagian yang lain ada hanya Allah sebutkan 4. Ya. Dan juga Allah menyebutkan tentang iman kepada takdir Allah pada ayat yang lain. Contohnya dalilnya adalah ayat 136 dari surat An-Nisa. 136 surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi. Berimanlah kalian kepada Allah. Wa rasulihi. Pada rasulnya. Wal kitabi. Pada kitabnya. Alladzi nazzala ala rasulihi. Kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya. Yaitu Al-Quranul Karim. Wal kitab alladzi anzala min qablu. Dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Ini disebut di sini ada 4. Kemudian waman yakfur billahi. Kemudian Allah mengatakan lanjutan ayat ini. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka disebutkan di sini ada 5 dalam bentuk barang siapa yang kufur, barang siapa yang tidak beriman kepada yang 5 ini, ya, man yakfur billah, kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dia telah tersesat. Ini menunjukkan bahwa 5 perkara ini wajib diimani. Wajib diimani. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Ta'ala menyebutkan, ya, Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, ya. Walakinnal birra, akan tetapi perbuatan kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. 5 yang disebutkan. Jadi 5 rukun iman. Kemudian tentang iman kepada takdir itu disebutkan pada ayat yang lain. Di antaranya surat Al-Qamar ayat 49. Ya, ini iman kepada takdir Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ketentuan. Ada takdirnya, ada ketentuannya. Ini ayat berkaitan dengan iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah menyebut tentang arkanul iman, rukun iman yang 6 ini, lalu beliau menyebutkan fanu'minu birububiyatillahi ta'ala. Maka kami beriman kepada rububiyah Allah. Nah, di sini poin yang pertama yang dibahas adalah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah.
Iman kepada Allah itu disebutkan oleh beliau juga dalam kitabnya yang lain, mencakup 4 hal. Iman kepada adanya Allah, bahwa Allah itu ada. Ya. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Ini yang akan dibahas ini. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Dan yang keempat, iman kepada al-asma wa sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 4 hal yang dibahas dalam poin yang pertama atau rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanu'minu birububiyatillah. Maka kami beriman kepada rububiyah Allah. Rububiyah. Kata rububiyah itu dari robba yarubbu. Dari asal fi'il kata kerja robba yarubbu robabatan wa rububiyatan. Itu asal kata rububiyah. Robba yarubbu. Ya. Robabatan wa rububiyatan. Apa makna ar-rabb? Ya. Makna ar-rabb itu, ya, kalau dikatakan ar-rabb, maknanya adalah as-sayyid, al-malik, al-mun'im, al-murabbi, al-muslih. Jadi Allah dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu nama Allah adalah ar-rabb. Salah satu nama Allah adalah ar-rabb. Nah, ar-rabbu, arti ar-rabb itu as-sayyid, yakni yang dimuliakan. Al-malik, yang menguasai. Al-mun'im, yang memberi nikmat. Al-murabbi, yaitu yang memelihara. Yang memelihara. Karena makna tarbiyah itu adalah, ya, secara bahasa, tarbiyah itu artinya apa? Tarbiyah yaitu taghyirus syai', ya, taghyirus syai' min halin ila halin ila haddil kamal. Itu makna tarbiyah secara bahasa. Merubah sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang berikutnya sampai menuju kepada kesempurnaan. Itu namanya tarbiyah. Makanya dalam dunia pendidikan, kita mendidik anak-anak itu apa? Yang mendidik dia itu dari mengasuh anak ini, membimbing anak ini, merubah anak ini dari satu kondisi ke kondisi yang berikutnya. Dia berkembang menuju kepada kesempurnaan. Itu tarbiyah secara lughah. Ya. Makanya tidak setiap muallim itu murabbi. Tidak setiap yang mengajarkan itu dia mendidik. Tidak. Ya. Tetapi setiap murabbi itu cenderung kepada muallim. Maka jadilah Anda itu al-muallimul murabbi. Orang yang mengajar dan dia mendidik. Ini yang diharapkan. Seorang muallim al-murabbi. Tidak sekedar muallim. Muallim sekedar ngajar. Selesai ngajar, selesai. Tapi murabbi tidak. Dia ikuti muridnya. Dia bimbing muridnya. Ya. Itu murabbi. Dilihat dari segala sisi. Akhlaknya, ibadahnya, ya, moralnya. Ya, ini atau akidahnya. Ini seorang murabbi. Jadi itu asal kata dari makna dari at-tarbiyah. Ya, tarbiyah itu upaya untuk merubah sesuatu dari satu keadaan yang berikutnya ila haddil kamal, min halin ila halin ila al-kamal. Dari satu kondisi ke kondisi berikutnya sampai sempurna. Ya. Sampai sempurna. Ini makna dari at-tarbiyah. Kemudian juga al-muslih. Termasuk murabbi itu adalah dari mana Rabb itu adalah al-muslih, yang memperbaiki. Ya, dan semua ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, wallahu huwa rabbu bihadil itibarat kulliha. Dan Allah dengan semua makna ar-Rabb ini yang disebutkan tadi, itu Allah memiliki semuanya. Dia memelihara hamba-hambanya. Coba dibayangkan manusia dari mulai sperma
bertemu sel telur. Jadilah kemudian pertemuan itu satu benih. Ya. Kemudian berkembang menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah, segumpal daging. Dari segumpal daging menjadi dibentuk tubuhnya. Kemudian ditiupkan roh dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan makna dari semua yang disebutkan. Yang dia memelihara dan dia memperbaiki. Jadi itu makna dari al-rububiyah. Sekarang rububiyah Allah Ta'ala ya itu mencakup 3 hal. Sebagaimana kata beliau juga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan ya, yang dimaksud dengan rububiyah Allah, kata beliau, ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umurin thalatha. Jadi kata beliau, yang dimaksud dengan rububiyah ya, adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umurin thalatha. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam 3 perkara. Ini kaitan dengan rububiyah. Apakah 3 perkara itu? Fil khalqi wal mulki wat tadbir. Dalam penciptaan, dalam penguasaan, dan dalam pengaturan. Bahwa Allah dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dan dia yang mengatur. Jadi ini kaitan dengan tauhid rububiyah. Seorang beriman kepada Allah Ta'ala bahwa dialah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Hatta virus corona. Bukan manusia yang ciptakan itu. Yang ciptakan Allah Ta'ala. Yang mengembangkan manusia. Tapi pencipta adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada 2 pencipta. Ya. Yang menciptakan pesawat itu adalah Allah Ta'ala. Loh kok bisa? Karena yang menciptakan, yang menemukan pesawat itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menciptakan bahan-bahan yang dengannya dibuat pesawat itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Innallaha sani'u, Innallaha khaliqu kulla atau kulli sani'in wa san'atihi atau san'atahu. Sesungguhnya Allah dia yang menciptakan, ya, innallaha khaliqu kulla sani'in wa san'atahu. Sesungguhnya Allah dia menciptakan setiap penemu dan barang temuannya. Hadis sahih ada dalam silsilah ahadits as-sahihah oleh Al-Albani. Silakan Anda cari. Buka Maktabah Syamilah, tulis, cari hadis itu. Ya, innallaha khaliqu kulla sani'in wa san'atahu. Sungguhnya Allah Ta'ala dia menciptakan, ya, setiap penemu dan barang temuannya. Ya. Jadi orang yang diistilahkan menciptakan ini, Jepang menciptakan robot, bukan menciptakan, menemukan. Karena bahan-bahan robot itu sudah ada. Allah yang menciptakannya. Makhluk yang menemukan robot itu juga Allah yang menciptakan. Otaknya juga Allah yang menciptakan. Kecerdasannya Allah yang menciptakan. Makanya Allah yang mencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada 2 pencipta di alam ini. Ya. Hanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khaliq wal makhluk. Hanya Allah dan yang diciptakan. Pencipta dan yang diciptakan. Ini yang pertama. Berkaitan dengan rububiyah. Kemudian yang kedua, al-mulk. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia yang menguasai segala sesuatu. Apa saja yang ada di alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wat-tadbir. Dalam hal mengatur. Bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta ini, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang memberikan rezeki, diatur rezekinya, dibagi bagian-bagian rezeki itu.
Ada yang banyak, ada yang sedikit. Dia menurunkan hujan, dia menumbuhkan tanaman, dan yang lainnya. Dari semua apa yang diatur di alam semesta ini, pengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kaitan dengan tauhid rububiyah dalam 3 hal. Al-khalqu, wal-mulku, wat-tadbir. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menguasai alam semesta ini, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Makanya seorang orang yang mengatakan ada wali misalnya diberi wilayah, satu wilayah di bumi ini, dia kuasai wilayah utara, dia yang ngatur rezeki di sana. Ini syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Karena mengakui ada selain Allah yang mengatur. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatur segala-galanya. Nah ini yang wajib kita imani. Fanu'minu bi rububiyyatillah ta'ala ay bi annahu ar-rabbu al-khaliqul malikul mudabbir li jami'il umur. 3 hal disebutkan di sini. Al-khaliq wal malik wal mudabbir. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu beliau menyebutkan tentang 3 perkara ini. Itu tauhid rububiyah. Kemudian apa di antara dalil? Kita perlu tahu dalil tauhid rububiyah ini. Ya, di antaranya adalah surat Luqman ayat 10 dan ayat 11. Supaya Anda juga catat dalilnya. Ya, apa dalil tauhid rububiyah? Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha." Allah dia menciptakan langit ya tanpa tiang kalian melihatnya. Ya ini yang kalian melihatnya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan dia meletakkan di bumi ini yaitu pasak-pasak, yaitu gunung-gunung, supaya kalian tidak goncang tinggal di bumi ini. Wa batha fiha min kulli dabbatin. Dan dia menebarkan ya dari jenis-jenis binatang-binatang melata. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Dia turunkan dari langit air hujan. Wa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan Allah menumbuhkan, dan kami menumbuhkan pada bumi ini setiap yakni tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang baik. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah semuanya. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Maka coba tunjukkan. Perlihatkanlah pada aku apa yang diciptakan oleh sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah itu. Apa ciptaan mereka? Ini tantangan dari Allah kepada orang-orang musyrikin yang mereka syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Akan tetapi orang-orang yang zalim berada dalam kesesatan yang nyata. Orang zalim di sini yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin. Ya, balil zalimuna ay balil musyrikuna fi dhalalin mubin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Tur ayat 35-37 tentang tauhid rububiyah ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan mereka? Ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Allah bertanya pada mereka orang-orang musyrikin. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan mereka? Am humul khaliqun. Ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Dua-duanya tertolak. Nah, ini untuk mengingatkan orang-orang musyrikin. Bagaimana kalian menyembah pada selain Allah? Padahal Allah menciptakan kalian. Ya. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Bal la yuqinun. Tetapi memang mereka tidak yakin. Karena kesyirikan mereka. Nah, jadi ini dalil-dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-muallif, wa nu'minu bi uluhiyyatillahi ta'ala
Ay bi annahu al-ilahul haqqu wa kullu ma'budin siwahu batilun. Dan kami beriman kepada uluhiyah Allah. Ini poin ketiga dalam beriman pada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah wujudullah. Beriman bahwa Allah itu ada. Allah itu bukan khayalan manusia. Allah ada. Ya. Zatnya, perbuatannya. Ya, sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, rububiyah Allah. Sudah jelaskan tadi. Yang ketiga, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi uluhiyatillah. Dan kami beriman kepada uluhiyah Allah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Para ulama menyebutkan tauhid uluhiyah ini definisinya adalah ifradullahi azza wa jalla wahdahu bil ibadah. Ifradullahi azza wa jalla wahdahu bil ibadah. Mengesahkan Allah azza wa jalla dalam beribadah. Kita diperintahkan untuk beribadah. Allah mensyariatkan kepada kita ibadah-ibadah. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini harus hanya untuk Allah dan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah ifradullah fil ibadah, ifradullah bil ibadah. Itu singkatnya begitu. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya. Ini tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, kata uluhiyah terambil dari kata al-ilah. Ya. Dari nama Allah yaitu al-ilah. Karena salah satu di antara nama-nama Allah adalah al-ilah. Ya. Makanya ada sebagian orang namanya Abdul Ilah. Abdul Ilah. Karena memang nama Allah itu ilah. Salah satu dari nama-nama Allah, al-asmaul husna adalah al-ilah. Makanya ada orang nama Abdul Ilah. Jadi uluhiyah ini dari kata al-ilah. Arti ilah ay ma'luh. Arti ilah itu ma'luhun. Ma'luhun artinya ma'budun, muta'un. Yang disembah, yang ditaati. Itu arti ma'luh. Jadi arti ma'luh adalah al-ma'bud al-muta'. Itu arti dari al-ilah. Nah, tidak ada yang memiliki uluhiyah kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang patut disembah. Semua sembahan-sembahan selain Allah itu batil. Ya. Semua sembahan-sembahan itu batil. Makanya sebagian ulama mengatakan makna ilah itu al-ma'bud. Yaitu sesuatu yaitu yang disembah. Alladzi ta'allahu ay ta'abbadahu al-qulub. Yang mana hati itu tunduk atau penuh dengan hubban wa dhullan wa khaufan. Ketika beribadah pada Allah Ta'ala, hati itu terpenuhi dengan cinta pada Allah, takut kepada Allah, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna dari uluhiyah. Baik. Tauhid uluhiyah ini yang menjadi misi para rasul. Karena apa? Karena semua umat-umat mereka itu, ini manusia secara fitrah, mengakui adanya Allah. Ada yang menciptakan. Oleh karena itu orang-orang musyrikin ketika ditanya oleh Nabi SAW, bahkan oleh para anbiya yang lainnya, bagi umat-umat mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang menurunkan hujan, memberikan rezeki? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada perbedaan antara para nabi dengan umat-umat mereka dan kaum mereka dalam masalah rububiyah. Semua mereka beriman. Yang permasalahan adalah pertikaian perselisihan antara para nabi dan umat-umat mereka adalah dalam hal tauhid uluhiyah. Mengapa hanya Allah yang disembah? Itu kata kaum para nabi itu. Kok hanya satu? Kok kita tidak boleh menyembah yang lainnya?
atau menjadikan yang lainnya sebagai perantara dalam menyembah Allah. Kenapa harus hanya Allah saja? Itu yang terjadi perbedaan antara para anbiya dengan umat-umat mereka. Jadi ini tauhid uluhiyah. Dan inilah makna tauhid uluhiyah ini yang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam. Wajib bagi setiap orang, setiap hamba untuk mengetahui, untuk berilmu bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Setiap hamba wajib mengetahui bahwa dia mempunyai kewajiban kepada Allah Ta'ala. Yang mana kewajiban dia sebagai hamba ini, itulah hak Allah Azza wa Jalla yang harus diberikan kepada Allah, yaitu menyembah, beribadah. Ini mana fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Yani kalian mempunyai kewajiban kepada Allah Ta'ala, yaitu menyembah Allah. Yang mana apabila kalian melakukan hal ini, menyembah pada Allah Ta'ala, Allah akan menyelamatkan kalian dari azab api neraka. Dia tidak akan azab. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah yang harus diberikan oleh hamba-hambanya kepada Allah? Yang wajib dilakukan oleh hamba-hambanya kepada Allah? Kata Mu'adz, saya tidak tahu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, sampai 3 kali ditanya. Kemudian kata Nabi SAW, karena jawaban Mu'adz sama dengan yang kedua dan ketiga bahwa dia tidak tahu, yaitu kata Nabi SAW, "Ayya'budu." Ya, wala yusyriku bihi. Yaitu hak Allah terhadap hamba-hambanya, mereka harus menyembah dia dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ini yang namanya hak Allah yang wajib dilakukan oleh para hamba kepada Allah Ta'ala, yaitu beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Inilah namanya tauhid uluhiyah. Kalau para hamba melakukan tauhid ini, beribadah hanya kepada Allah, Allah jamin mereka, Allah tidak akan azab pada mereka. Ya, ini hakul ibad Allah, haknya para hamba yang mereka terima dari Allah. Kalau mereka melakukan itu, kalau mereka menyembah hanya pada Allah saja, maka hak mereka tidak diazab. Allah wajibkan pada dirinya untuk tidak mengadab hamba-hambanya yang beribadah hanya kepada Allah. Sebetulnya tidak ada kewajiban bagi Allah Ta'ala, tapi Allah mewajibkan di dirinya sendiri. Ya, Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab orang-orang atau hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kita akan tahu insyaallah pada pertemuan akan datang dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah ini dan bagaimana pentingnya tauhid uluhiyah ini. Dengan berbagai metode dalam Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan untuk menegakkan atau mendakwahkan tauhid uluhiyah dengan beberapa cara dalam Al-Quranul Karim. Nanti insya Allah itu pada pertemuan yang akan datang kita membahas masalah tersebut. Insya Allah Ta'ala. Baik, saya kira cukup lah insya Allah. Nanti waktu akan datang kita lanjutkan. Supaya juga tidak terlalu memanjangkan kajian ini. Jadi poin pada hari ini kita mengkaji tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan ini masih bersambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.